Selamat datang di SMA Negeri 1 Purbatua. Dengan visi mencetak generasi emas yang cerdas, warga beriman dan bertakwa, berwawasan global, bermartabat, dan berkarakter Pancasila. Horas, saya Talib Sombing, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purbatua, Kecamatan Purbatua, Kabupaten Tapang Utara, Provinsi Sumatera Utara. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan pengalaman terbaik saya melalui praktek baik manajemen kepemimpinan kepala sekolah dengan judul Melayani dengan Holong. Dalam pembahasan implementasi kurikulum merdeka dan prestasi siswa SMA Negeri 1 Purbatua. Holong singkatan dari holistik, loyal, gotong royong. Holong berasal dari bahasa Batak yang bermakna cinta kasih, selamat mengikuti. Pengalaman terbaik yang saya lakukan yang pertama, pengimbasan praktek baik implementasi kurikulum merdeka melalui pengaktifasian akun belajar ID dan penerapan proyek pembuatan profil pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan. Akun belajar ID adalah akun yang diberikan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan dari berbagai satuan pendidik untuk mengakses berbagai platform pembelajaran yang sangat perlu diaktifasi. Dalam hal ini, melalui program pelatihan Google Master Trainer yang saya ikuti, saya berkesempatan untuk melaksanakan aksi nyata dalam pengaktifan akun belajar ID di sekolah yang saya pimpin. Yang akun belajar ID-nya belum diaktifasi baik siswa maupun guru. Tantangan yang saya hadapi melaksanakan kegiatan ini adalah yang pertama, minimnya kepemilikan Android di kalangan peserta didik dan guru. Yang kedua, lemahnya sinyal 3G yang mengharuskan kami untuk mencari tempat yang terbaik. Yang ketiga, kurangnya pemahaman IT warga sekolah, guru dan peserta didik. Output yang saya hasilkan 100% akun teraktivasi sehingga guru-guru bisa mempergunakan dalam proses pembelajaran. Dalam penerapan proyek pembuatan profil pelajar Pancasila kelima dengan tema kewirausahaan, saya sebagai kepala sekolah memfasilitasi dalam pengolahan lahan sekolah yang seluas 0,5 hektar. Untuk dijadikan menjadi aset sekolah. Tahapan-tahapan yang kami lakukan adalah yang pertama, persiapan lahan. Yang kedua, pengolahan lahan serta mempersiapkan benih yang ditanam seperti jagung, kacang, kedelai, kacang tanah, tanaman apotik hidup lainnya. Yang ketiga, pemeliharaan lahan. Tantangan yang kami hadapi, yang pertama, faktor cuaca, kurangnya pemahaman warga sekolah dalam teknik bercocok tanam. Yang kedua, penyediaan pupuk kimia yang sulit didapatkan sehingga kami cenderung menggunakan pupuk kompos yang disediakan oleh peserta didik. Yang kedua, kepemimpinan pembelajaran dengan berbagai praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Untuk penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan siswa dalam mencapai kebahagiaannya, yang perlu guru pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dimulai dengan pembuatan RPP berdiferensiasi dan media inovasi dalam pelaksanaannya. Pembelajaran dan pengajaran di kelas seyogianya harus sesuai dengan kebutuhan setiap murid yang meliputi yang pertama, kesiapan murid, yang kedua, minat murid, yang ketiga, profil belajar murid yang dilakukan dalam 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, yang ketiga, diferensiasi produk. Tantangan yang saya hadapi, kurangnya motivasi dan kurangnya semangat dari rekan-rekan guru untuk melakukan perubahan-perubahan kecil dalam peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, prestasi siswa. Tolak ukur tercapainya hasil pembelajaran berkaitan erat dengan lulusan yang berhasil memasuki perguruan tinggi negeri. Untuk mencetak generasi emas tahun 2045, saya sebagai kepala sekolah membuat suatu terobosan melalui sebuah jargon LIDI. Li artinya kenali, di artinya diri. Tahapan-tahapan yang kami lakukan dalam program ini: 1. Menjalin kolaborasi dengan orang tua melalui komite sekolah dengan mengundang orang tua siswa hadir di sekolah dalam rangka memberikan pemahaman
tentang pentingnya pendidikan dan menyamakan persepsi terkait pandangan orang tua yang keliru, membuka informasi terkait adanya bantuan pemerintah seperti KIP kuliah yang bisa mengcover biaya perkuliahan si anak, berbagi pengalaman tentang bagaimana orang yang lulus kuliah lebih mudah dalam mencari pekerjaan yang layak dan memiliki pemikiran yang lebih maju. Yang kedua, membimbing siswa. Membimbing siswa yang pertama sekali kita lakukan apa bakat dan minatnya. Yang kedua, menentukan jurusan yang mau dipilih. Yang ketiga, memberikan motivasi. Sampai di situ lah. Output yang didapatkan selama 2 tahun ini, tahun 2022, 5 orang lulus PTN dari 53 orang. Tahun 2023, 19 orang lulus PTN dari 58 siswa. Dari seluruh kegiatan penerapan kurikulum Merdeka, saya sebagai kepala sekolah memberikan diri saya untuk terjun secara langsung dalam mengatasi setiap tantangan yang ada di sekolah yang saya pimpin. Saya mengabdikan diri secara menyeluruh untuk membangun SMA Negeri 1 Purbatua dengan loyalitas penuh, tanpa memposisikan diri saya sebagai kepala sekolah, serta bergotong royong atau kerjasama dengan warga sekolah untuk mencapai sebuah perubahan yang sudah lama diimpikan. Semua yang saya lakukan ini atas dasar holong dalam bahasa Batak yang berarti cinta kasih. Refleksi dari kegiatan ini, saya merasa senang bisa berbagi tentang apa yang saya punya dan pahami. Juga belajar untuk menyelesaikan masalah di tengah keterbatasan yang ada. Pada akhirnya dengan pengimbasan yang saya lakukan menjadi sebuah langkah bagi saya untuk lulus dan mendapatkan sertifikat GMT level 1 batch 7. Saya bangga dengan usaha dan kerja keras yang sama-sama kami lakukan untuk menjadikan kekurangan menjadi kekuatan. Selain itu, saya merasa tertantang untuk lebih mengeksplor diri saya dalam pengetahuan tentang bercocok tanam setelah melihat keberadaan kebun yang telah kami kelola. Saya merasa bangga atas pencapaian prestasi yang kami peroleh. Saya juga belajar bagaimana memahami kondisi warga sekolah dan besar impian saya untuk tetap meningkatkan prestasi di tahun-tahun berikutnya. Sampai adanya siswa dari sekolah kami lolos dalam ikatan dinas seperti STAN, STIS, AKPOL, dan AKMIL. Demikianlah hasil pemaparan karya terbaik saya. Atas perhatian dan dukungannya, saya ucapkan terima kasih. Horas!